sebagai bentuk persiapannya, karena riungan dia biasa disebutkan bersifat semi ya. Semi dalam artian tidak full dalam satu tahapan. Sakumanuka paham urang sadaya bahwa dirosah Islam, pelajaran agama Islam itu ya SD, SMP, SMA, ada perguruan tinggi. Nah, kanggo dina riungan seperti ieu disebutkan semi, kenapa orang tepul menceritakan kesyariatan, oke, tepul menceritakan SMP na dalam hal ini kata-kata, juga tepul menceritakan kehakikatan atau bahkan kemarifatan, tapi masing-masing kasabit ya, masing-masing kaulas sekecil apapun. Nah, kulantaran itu butuh modal ya, butuh modal. Karena setiap peralihan SD, SMP, SMA sareng saterasna, setiap peralihan itu aya aturan masing-masing. Kadang diistilahkan sebagai pintu, jadi aya pintu masing-masing. Kemudian aya kriteria siapa yang bisa masuk, siapa yang tidak. Kemudian yang ketiga aya istilahnya standar ya, standar. Apakah orang itu masuk full atau nabi setengah atau di luar. Kemudian aya hukum. Di setiap ruangan itu aya hukum masing-masing. Kemudian aya budaya. Budaya masing-masing. Kemudian aya warna masing-masing. Kemudian aya aroma masing-masing. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka 2 jam atau sejam kita ngobrol, ini mesti tahapan-tahapan ya sadayana kasabit, sehingga dina penangkapanana akan disesuaikan dengan daya tangkap masing-masing ya. Anu modalna SD ya pasti tangkapanana SD. Anu modalna SMP ya pasti dapatna pelajaran SMP. Anu SMA ya pasti dapatna pelajaran SMA. Anu perguruan tinggi ya pasti dapatna perguruan tinggi itu. Jadi tergantung karena basic dasar kemampuan masing-masing. Jadi satu kata itu bisa mencakup ya 4 jenjang tadi. Inilah ilmu Allah, sekilas kita melihat inilah ilmu Allah. Jadi andai kata orang maca satu kata di Al-Quran atau bahkan satu huruf saja di Al-Quran, maka itu bisa dimengerti oleh seseorang tergantung kapasitas orang tersebut. Anu SD akan memahami makna SD, SMP memahami makna SMP, dan seterusnya. Andai kata misalnya ayeuna anu basic kapasitasna SD, kemudian ingin mencoba menerobos makna SMP, itu biasanya pusing.
lamun teu pusing tidur. Nah itu. Jadi itu secara otomatis. Jadi seperti tidak ada apa-apa, tapi ternyata ya inilah obrolan anu bersifat fakta. Jadi kita berbicara fakta, ya, bukan berbicara data atau bahkan dongeng. Karena yang kita bicarakan ini adalah fakta, maka nunamina fakta otomatis aya buktina. Jadi ketika kita berbicara A misalnya, maka ada ruangan A, ya. Di situ nanti ada naon istilahna hukum A, ada budaya A, ada aroma A, ada warna A, dan ada power A. Dan seterusnya seperti itu gambarannya. Ini ketika orang bicara fakta. Lain dengan biasanya berbicara data atau berbicara cerita dongeng. Bagaimana kita bisa berbicara fakta bahwa ini yang dikatakan, ini yang kita lakukan, ini yang kita rasakan, ini kondisi kita sekarang. Bagaimana agar bisa seperti itu? Ya, salah satu di antara caranya adalah jangan membicarakan sesuatu yang belum dikerjakan. Salah satu syaratnya. Jadi kita harus benar-benar berbicara apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita lakukan. Karena kalau kita berbicara apa yang belum kita lakukan, paling-paling beja alias dongeng. Kalau tidak dongeng, berarti bohong, menceritakan sesuatu yang tidak ada faktanya. Nah ini akan jadi budaya bagi kita. Di riungan ini kita akan belajar berbicara fakta. Apapun yang kita bicarakan nanti, semuanya harus yang sudah kita lakukan, yang sudah kita alami. Baru kita ngomong benar. Ya. Ngomong sesuatu yang belum kita laksanakan, bisa jadi ngalamun, bisa jadi dongeng, bisa jadi bohong. Bedanya seperti itu. Jadi mulailah belajar berbicara itu fakta, apa yang sudah kita lakukan. Jangan berani berkata-kata apa yang belum kita lakukan. Itu syaratnya. Berarti ini kan jujur, berarti namanya jujur. Kita bicara apa adanya. Nah, dengan cara seperti itu, dengan membudayakan seperti itu, maka sekali lagi selalu yang kita bicarakan adalah fakta saat itu. Jadi kita bicara A, maka kedudukan kita ada di A. Hukum yang kita pakai A, budaya yang kita pakai A, power yang kita pakai A, warna yang kita pakai A, kemudian aroma yang kita pakai juga A. Itu artinya kita ngomong. Nah, untuk itu sebagai bentuk persiapan, ya, sebagai bentuk persiapan diinstruksikan kepada semuanya, ya. Minimal ketika ngariung lah, minimal ketika ngariung untuk bisa meningkatkan kapasitas, ya. Andai kata ke aya bahasan atau nabi aya ungkapan atau untaian kata yang sudah mulai dirasakan puyeng, ya, atau mulai goyang, kita ngantuk dan lain-lain, maka disarankan untuk beristighfar di dalam hati tanpa gerakan badan. Minimal di sini di riungan ini. Syukur andai kata mau dilaksanakan di rumah masing-masing. Artinya untuk membuka akses secara pribadi. Karena pelajaran ini 24 jam ya.
channel pelajaran ini 24 jam saya pasang. Termasuk para senior-senior juga masang juga. Ya, minimal dari hati ke hati sebelum kita mengenal organ batin. Minimal dari hati ke hati. Jadi channel ini terus main 24 jam. Jadi siapa saja yang masuk ke channel itu, pelajaran ada di situ 24 jam. Ya, tanpa bantuan internet yang berbasis satelit. Ya, kita punya satelit sendiri. Seperti riungan seperti ini banyak yang menyimak, senior-senior banyak di tempatnya masing-masing. Seperti itu. Dan itu sering diuji coba ya. Ini juga ngomong juga fakta, sering diuji coba. Ya, bahwa kita punya teman, misalnya yang di Manado, yang di Sorong, Gua, ada yang di Batam, ada yang di Medan, bahkan ada yang di Tokyo, ada yang di Dubai. Ya. Nah, setiap kali kita ngariung seperti ini, kemudian sesekali kita ngecek di WA atau apa yang ada di dalam benak Anda. Misalnya tadi sekitar jam 8 sampai jam 10 misalnya udah ngariung seperti. Maka beliau akan mengatakan, ini gini. Nah, ternyata sesuai dengan materi yang kita obrolkan di sini. Nah, itu sudah dibudayakan seperti itu, maka kita semua meyakini bahwa dimanapun kita berada, ketika kita buka channel itu, maka semuanya nyambung. Ya passwordnya ya istighfar minimal. Minimal istighfar untuk membuka channel. Ya, maka sekali lagi disarankan, andai kata kita ngariung seperti ini kemudian Anda merasa bahwa bahasan itu berat atau puyeng atau ngantuk, ya disarankan untuk beristighfar di dalam hati tanpa gerakan-gerakan badan. Jangan dihitung. Untuk keseharian silakan istighfar juga dibudayakan. Ya, jadi ketika kita membutuhkan tambahan energi, kita membutuhkan inspirasi baru, ya kita membutuhkan misalnya langkah-langkah, kita membutuhkan bantuan misalnya dan lain-lain dari teman-teman yang banyak, ya maka ya silakan aja, passwordnya adalah istighfar. Ya, istighfar dimainkan seperti itu tanpa gerakan badan, meskipun sambil berdiri, sambil duduk atau apapun ya mah nggak terserah. Saat itu kita seperti apa keadaannya, ya tanpa merekayasa nafas, tanpa merekayasa anggota badan, kita beristighfar di dalam hati. Boleh disuarakan dulu 3 kali, misalnya astagfirullahaladzim, 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 lanjutkan di dalam hati, silakan sabetahna. Kalau sudah bergerak berarti sudah selesai. Oke ya, anggaplah ya password sementara ya untuk mengakses pelajaran baik saat ngeriung